Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Ibu Fadil. Halo sahabat, apa kabar? Semoga sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Rasanya udah cukup lama juga saya nggak ngeposting tentang tanaman. Jadi di video kali ini saya mau ngecek halaman belakang dan pengen tahu bagaimana keadaan tanaman saya yang ada di halaman belakang ini. Sekarang saya mau lihat tanaman tomat. Tanaman tomat saya ini udah berbuah, cuman masih hijau-hijau ya, belum ada yang matang. Ada sih beberapa. Di sini udah ada beberapa buah yang udah matang. Sekarang saya mau petik dulu buah tomatnya ya. Perlu sahabat ketahui, tanah di halaman belakang ini sebagiannya nggak bagus ya. Pas di tempat saya nanam tomat ini tanahnya banyak kerikil. Jadi sebelum ditanamin itu dibikin lubang dulu, ditaruh dulu media tanam yang bagus, baru kemudian saya tanamin tomat. Nah, karena kondisi tanahnya seperti ini, jadi saya lebih memilih menanam itu di dalam pot atau di dalam wadah. Ini pohon tomatnya kelihatan nggak ada daunnya ya. Daunnya itu saya buang sebagian, saya gunting karena daunnya nggak bagus, kuning-kuning, ada yang kering. Saya nggak tahu kenapa ya. Soalnya saya dulu pernah tanam tomat, walaupun udah berbuah, daunnya itu tetap hijau. Tapi ini nggak tahu apa karena kena hujan terus ya. Soalnya di sini masih sering hujan walaupun nggak musim hujan. Di sebelah sini ada pohon cabe yang saya tanam di dalam pot. Ini cabenya udah berbuah ya. Satunya itu udah matang, udah cukup lama, tapi saya biarin aja. Maksudnya mau saya jadiin bibit, jadi dibiarin aja kering di pohonnya. Oh ya, sebetulnya saya sih pengen bikin video dengan suara langsung gitu ya. Cuman selalu didubbing karena di dekat sini itu jalan, deket banget dari sebelah sini ada jalan, jadi suara kendaraan lalu lalang itu sangat mengganggu. Nah, ini yang agak kuning gini saya petik aja karena nanti juga ditaruh di dapur bisa matang sendiri ya. Kalau dibiarin yang di bagian bawah ini biasanya dipatokin ayam. Halaman belakang ini sering didatengin ayam. Saya nggak tahu itu ayam siapa. Kalau untuk pemupukannya, pohon tomat ini saya kasih pupuk organik cair yang saya buat sendiri dan pengaplikasiannya itu 1 kali seminggu. Oh ya sahabat, untuk benih atau bibit pohon tomat ini saya dapatnya beli di online shop. Tapi kalau untuk cabai saya ambil dari biji cabai yang ada di dapur aja. Dan cuman satu ini pohon yang sampai berhasil gede gini, yang lainnya itu ya masih kecil-kecil udah rusak, ada yang kena hujan, ada yang digangguin ayam yang suka datang ke sini. Nah, kalau yang di pot satu ini saya lagi belajar menanam anggur ya. Ini baru belajar loh sahabat, saya masih nyoba. eh, Mudah-mudahan bisa sampai berbuah. Ini alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus. Tadinya sempat stuck, nggak tahu nggak berkembang, segitu-gitu aja. Ada kurang lebih 5 bulan pohon anggur ini nggak berkembang ya, segitu-gitu aja. Akhirnya saya kasih ampas teh sama POC dari kulit bawang. Dan sekarang alhamdulillah pertumbuhannya bagus. Ini udah sekali pruning ya. Ini tuh tadinya setelah tingginya mencapai 1 meter lebih, saya potong pucuk. Sebetulnya saya niat mau potong pucuk, tapi udah keduluan sama serangga, nggak tahu hewan apa itu yang mutusin. Dan setelah dipotong pucuk kan tumbuh cabang-cabangnya. Lalu saya tinggalkan 2 cabang aja. Nanti saya lingkarin satunya ke kiri, satunya ke kanan. Nah, di antara pohon tomat yang saya tanam, ini pohon tomat yang tumbuhnya paling nggak bagus. Menurut saya kurang subur karena ini saya tanam di tanah yang paling banyak kerikilnya. Dan di tanahnya itu seperti kayak ada campuran semen, kayaknya ada batako yang pecah, yang udah halus, jadi tercampur dengan tanahnya. Walaupun ditanam di tanah yang kondisinya nggak bagus ya buat ditanami, tapi alhamdulillah tomatnya bisa tumbuh sampai segini karena pemupukan yang rutin. Oh ya, kalau untuk pohon anggur ini saya nyoba nanam anggur yang jenis ninel. Ini bibitnya juga saya dapat beli di all shop. Nah, di sini saya juga punya pohon tomat yang saya tanam di dalam pot.
Ini daunnya udah saya kurangin, saya buang ya sebagian karena udah pada kering-kering gitu, kering kuning-kuning. Nggak tahu apa karena emang harus begitu, apa karena keseringan kena hujan. Soalnya di sini tuh masih hujan, sering hujan. Nah, kebiasaan saya seperti ini, nanam bibit itu diselip-selipin di pot yang ada tanamannya. Karena saya nggak pernah menanam dalam jumlah banyak juga, paling untuk kebutuhan sendiri ya. Lagian kalau mau nanam banyak, saya nggak ada lahan, nggak ada tempat juga. Ini aja udah nggak beraturan gini. Di sebelah sini saya juga ada menanam pohon terong ungu. Ini ada 5 pohon dalam satu pot. Sebetulnya mau saya pisah-pisahin. Gak tahu ya, kalau jadi saya pisahin. Kalau nggak mood ya saya biarin aja 5 pohon dalam satu pot. Lagian saya juga pengen tahu bagaimana pertumbuhannya kalau 5 pohon terong ini dibiarkan tumbuh dalam satu pot. Di sini juga saya menanam pohon buah naga di dalam pot. Yang penting ditanam aja, dirawat. Untuk hasilnya ya, kalau jadi alhamdulillah, kalau nggak jadi ya diusahain lagi, dirawat yang benar. Kalau yang ini pohon nanas, nanas madu, ini saya tanam di dalam pot juga. Nah, yang paling bikin saya senang ini bunga anggrek bulan. Ini 5 bulan setelah bunganya gugur, udah muncul spike-nya lagi. Untuk anggrek bulan ini bagi saya nggak terlalu susah untuk merawatnya, mungkin karena saya belinya di sini. Beda halnya dengan anggrek-anggrek yang saya bawa dari Berau, itu kayaknya perkembangannya susah banget, nggak tahu apa dia harus beradaptasi dulu dengan cuaca di sini, apa gimana, jadi pertumbuhannya itu agak lama. Padahal untuk cara perawatannya masih tetap sama seperti biasanya. Nah, kalau untuk aglonema dan tanaman sejenis keladi itu saya udah nggak tertarik sejak beberapa tanaman aglonema sama keladi saya dicuri orang. Sekarang itu saya lebih senang ke tanaman yang ada hasilnya gitu, kayak cabai, tomat, sayur. Soalnya bagi saya menanam tanaman seperti ini lebih ada tantangannya dan akan memberikan kepuasan tersendiri buat saya kalau saya bisa menanamnya sampai tanaman ini memberikan hasil. Nah, kalau yang ini pohon ketimun Jepang, ini baru berbunga ya. Udah ada sih buahnya masih kecil-kecil di bagian bawah. Nah, kalau di bagian pinggir sini tanahnya lumayan bagus, jadi biasanya saya langsung aja nanam ke tanah di sini tanpa harus ditambah dengan tanah lainnya. Tadinya saya di sini ada nanam kunyit yang udah dipanen lumayan, hasilnya buat ini bikin jamu ya, buat minuman kesehatan. Nah, kalau di sini tadinya kan ada sayur, tapi setelah panen belum saya tanamin lagi. Tapi di sini saya masih ada 2 batang sayur sawijo. Ini saya biarkan berbunga dan sampai ada bijinya seperti ini. Maksudnya mau saya jadiin benihnya lagi. Nanti ini mau saya jadiin bibit, tapi saya biarin kering dulu semua. Seperti inilah keadaan tanaman-tanaman saya yang berada di halaman belakang saat ini. Terima kasih saya ucapkan buat semua sahabat yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, dan tercapai apa yang sahabat semua cita-citakan. Sukses untuk semuanya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.